Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sampai hari ini telah menyebabkan disrupsi irama sistem pembelajaran di semua lembaga pendidikan. Aktivitas belajar sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya dan menuntut perubahan yang cepat juga bersesuaian dengan situasi yang terjadi. Sebagai seorang guru, saya, Stofiani Susana Lima MPD, guru bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas Swasta Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, Nusa Tenggara Timur, dituntut untuk tetap dapat menjalankan profesi saya dan bertanggung jawab atas pencapaian ilmu anak didik saya. Tantangan terbesar saya pada masa pandemi ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri sebagai fasilitator belajar yang memberi ruang yang seluas-luasnya bagi para siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka secara langsung dan otentik dari pengalaman belajar mereka di tengah pembatasan-pembatasan yang ada. Terkait dengan hal ini, saya setidaknya telah berada dalam 3 fase penting. Pertama, fase transisi. Pada saat terjadi ledakan penyebaran COVID-19 di daerah kami, saya pribadi merasa pemberian tugas offline kepada siswa tidak cukup mewadahi pemenuhan kebutuhan pengetahuan siswa. Saya kemudian mengambil langkah aktif secara pribadi untuk mencari cara agar pembelajaran jarak jauh bisa tetap berjalan secara efektif dan fungsi saya sebagai fasilitator belajar tetap terlaksana. Hasilnya, saya menjadi salah satu guru pertama di sekolah yang berhasil dan berani menggunakan Google Classroom. Karena terlihat efektif dari model pembelajaran sebelumnya, sekolah pun mengharuskan para guru untuk menggunakan Google Classroom. Saya merasa telah menularkan hal baik kepada rekan-rekan saya, sekaligus memberi dampak positif bagi keberlangsungan aktivitas belajar di sekolah kami ketika saya diminta untuk menjadi tutor bagi teman sejawat saya. Sekolah kami kemudian menjadi sekolah pioner yang pertama menggunakan Google Classroom di Kabupaten Manggarai. Fase kedua adalah pembiasaan. Saya merasa makin terpacu untuk mengembangkan diri di tengah pandemi. Saya mulai belajar dan menggunakan berbagai macam platform pembelajaran online yang ditawarkan seperti Google Meet, Zoom, Google Slide, Google Form, Jamboard, Quizzes, dan lain sebagainya. Penggunaan media-media ini makin membuat materi pembelajaran yang saya tawarkan kepada siswa menjadi lebih variatif, menarik, berisi, dan kontekstual. Model pembelajaran interaktif kolaboratif yang saya jalankan di ruang kelas pada masa lalu pun dapat diterapkan dan terwakili oleh saya dengan meramu penggunaan media-media belajar itu sesuai dengan situasi dan kebutuhan belajar siswa. Pada titik ini, peran saya sebagai fasilitator virtual dalam pembelajaran sudah seperti berjalan normal layaknya pada kelas tatap muka. Fase ketiga adalah progresi. Seiring dengan menurunnya tingkat penyebaran COVID-19 di daerah kami, sekolah kami pun menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menggunakan metode hybrid learning. Hybrid learning dijelaskan sebagai bentuk pembelajaran yang menyediakan layanan pembelajaran bagi 2 kelompok belajar sekaligus, yaitu kelompok belajar tatap muka dan virtual. Kelas-kelas di sekolah kami disiapkan lengkap dengan sarana informasi dan teknologi yang memungkinkan siswa yang berada di rumah terlibat aktif dalam aktivitas belajar bersama teman-temannya di dalam kelas. Guru bertugas untuk memberikan atensi yang seimbang kepada 2 kelompok tersebut. Pada saat ini, saya dapat mengkombinasikan penggunaan aplikasi pembelajaran online bagi siswa baik di rumah maupun di sekolah dengan sangat baik. Saya pun tidak pernah berhenti mempelajari media lain yang mungkin dapat digunakan. Pada akhirnya, saya berani menyimpulkan bahwa ketakutan akan terjadinya learning loss, kehilangan kesempatan belajar, sebenarnya bukan merupakan sebuah dampak pasti dari COVID-19. Niat, keberanian, kemauan, dan kemampuan kita para pendidik untuk terus belajar dapat mengentaskan masalah kehilangan kesempatan belajar anak karena pandemi. Kita adalah sendi-sendi penting yang menggerakkan pembelajaran di sekolah kita.
Dan karena itu, kita selalu dituntut untuk bersiap tanggap, inovatif, adaptif, dan siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kita adalah guru, pengajar yang belajar dan terus belajar untuk mengembangkan profesionalitas kita. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.